Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin jamaah rahimakumullah, majelis Ibadur Rahman, hamba-hambanya Allah yang Maha Ar-Rahman. Berharap kita kepada Allah, semoga sebagaimana majelis ini Allah berikan rahmatnya kepada kita. Allah mudahkan kita untuk menikmati kebaikan-kebaikan di muka bumi ini. Dan harapan kita adalah dengan rahmatnya kita dimudahkan beramal solih, dan dengan rahmatnya kelak juga dimudahkan menikmati surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji bagi Allah yang telah memudahkan langkah kita bertemu di Musola Nurul Huda, cahaya hidayah. Semoga Allah terus cahayai diri kita sehingga terus ada pada jalan as-sirat al-mustaqim. Itu permintaan kita, ihdinas siratal mustaqim. Alhamdulillah terkumpul beberapa masjid ini kan masjid dan beberapa musola di Jatun. Semoga Allah berkahi kita semua. Kita bertemu dalam rangka kebaikan yang semoga ini menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di hari kemudian nanti. Baik, salawat dan salam terus rindu sampaikan kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, di waktu yang tidak lama ke depan semoga Allah berkahi kita, berkahi waktu kita. Dan semoga kalau ada kebaikan ini menjadi ilmu bagi saya dan bagi kita semua. Dan kita berdoa kepada Allah, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak berguna. Semoga ini bisa menambah takwa saya, takwa kita bersama di malam hari ini. Baik, tema yang dititipkan ke kami ini sebagaimana sampai di para jamaah sekalian, ini berat sekali. Menyongsong kematian dengan hamdalah. Kalau boleh kita bilang ini angel tenan, luar biasa sulit. Tetapi akan banyak hal yang sulit, tapi menjadi mudah bagi orang-orang yang Allah mudahkan. Ada banyak hal yang berat, tapi menjadi ringan bagi orang-orang yang telah Allah ringankan. Maka sering kita mengatakan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abdu. Kita ngaku sebagai makhluknya sehingga dia adalah sang khaliq. Kita ngaku sebagai hambanya sehingga hanya dia yang pantas disembah. Setiap kali keluar rumah kita mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Kita tidak ada apa-apanya kecuali berikan kekuatan kepada kita. Termasuk semoga Allah mudahkan saya dan kita menikmati materi ini, dan ujungnya nanti semoga masing-masing kita sebagaimana tema kita menyongsong wafat dengan hamdalah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, mari kita simak dulu hadis yang sama-sama di depan kita, ada lembarannya. Kalau kita baca hadis yang diriwayatkan Imam An-Nasa'i dari sahabat yang bernama Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa Rasul bersabda, al-mu'minu bi khairin ala kulli hal. Seorang mukmin itu baik pada semua kondisi. Lihat bahasa beliau ini. Al-mu'minu bi khairin. Mukmin itu pada kondisi yang baik ala kulli hal, atas segala sesuatu. Maksudnya adalah bahwa pada semua kondisinya orang mukmin itu baik. Yang kedua informasinya adalah tunza'u nafsuhu min baini jambaihi wa huwa yahmadullah. Dicabut nyawanya dari dua sisi lambungnya
masuk dari dalam tubuhnya, dicabut nyawanya, tapi bagaimana kondisinya? Wa huwa yahmadullah. Dia orang mukmin ini memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, hadis ini berat. Hadis ini gambaran ideal seorang mukmin. Semoga Allah mudahkan kita semua. Tapi gambaran sederhananya begini. Sebelum kita nanti beberapa poin kita sampaikan, ini padat sekali materi yang dititipkan ke saya ini. Semoga waktu yang singkat dan Allah berkahi sehingga dapat kita sama-sama selesaikan dan baik buat kita bersama. Tapi di awal begini gambarannya, bahwa seorang mukmin idealnya digambarkan di hadis ini adalah bahwa apapun bagi dia itu jadi baik. Apapun, dengan kekayaannya dia mendapatkan kebaikan yang Allah ridhoi. Kalaupun dia tidak sedang kaya, dia sedang miskin, dengan miskinnya, dengan kekurangan finansial yang dia alami, dia mendapatkan kebaikan di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau bahasa lainnya, dia manage kekayaannya menghasilkan kebaikan. Dia sikapi kekurangannya mendapatkan juga kebaikan. Ketika seorang mukmin ini sedang senang, maka senangnya menghasilkan kebaikan. Jika dia sedang sedih pun, sedang tidak bahagia, dalam tanda kutip, sedang sedih, sedihnya pun membuat dia mendapatkan kebaikan. Ketika dia sedang mukim di rumah, tidak sedang safar, di tengah mukimnya dia bisa menghasilkan kebaikan-kebaikan yang Allah ridhoi. Ketika safar pun juga sama, dia baik. Alhamdulillah, ada orang ketika di rumah itu baik, ketika safar nggak baik, karena merasa jauh dari penglihatan manusia yang dia kenal, dia seenaknya dia di luar sana. Tapi orang mukmin ketika mukim di rumah dia baik, ketika safar juga baik. Ketika dia tinggal di negeri sendiri, di pulau sendiri, dia baik. Keluar pulau pun dia juga jadi orang yang baik. Semuanya jadi baik. Bahkan ketika dia sedang sehat, sehatnya pun menghasilkan kebaikan. Dan ketika dia sedang tidak sehat, sedang sakit, di tengah sakitnya pun dia juga mendapatkan kebaikan yang Allah ridhoi. Ini kan berat, ini gak mudah. Pencapaian zona maksimal ini itu gak mudah. Tetapi jika Allah memudahkan, akan jadi mudah. Bahwa ketika seorang menikmati hidupnya, lembar-lembar hari yang dilewati, ada yang sedih, bahagia, sakit, sehat, mukim atau sedang safar, semuanya bagi dia itu kebaikan di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka menjadi wajar jika orang ini dalam hidupnya ini yang dia nikmati, zona ini dipertahankan, bisa istiqomah. Kalau kadang kita baik itu biasa, kadang buruk itu manusia. Al-imanu yazidu wa yanqus. Tapi yang dahsyat itu adalah ketika dia istiqomah sepanjang melewati lembar-lembar harinya, itu isinya baik semua. Orang melihat dia, enggak baik dia sedang sakit. Ternyata bagi dia di mata Allah sedang baik. Oh, dia sedang diuji dengan apa? Dengan ini, dengan itu. Bagi orang lain melihat dia dosa, jangan-jangan itu jangan begini. Tapi bagi dia semua jadi baik. Nah, kalau orang bisa demikian, lembar harinya semuanya baik, wajar kan? Logis kalau ketika dia wafat, dia sedang merasa bahwa semua yang dilewati ini adalah kebaikan, dan dia akan berpindah kepada kebaikan berikutnya. Karena kita tahu bahwa barzakh itu nyata, ada azab, ada nikmat. Itu keyakinan kita sebagai orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Beliau sampaikan bahkan di setiap akhir sebelum kita salam, kita minta kan, lindungi kami ya Allah, lindungi aku dari neraka azabnya jahanam, juga azabnya azab kubur. Nah, ketika seorang mukmin dengan keimanannya, hidup ini adalah perjalanan. Dulu dia tidak ada. Kemudian dengan pertemuan ayah bundanya, kemudian dia berpindahlah ruhnya ke dalam
rahim seorang bunda, rata-rata 9 bulan 10 hari. Kemudian dia lahir di bumi, ini perpindahan dari rahim ke dunia. Dan rata-rata umat Rasulullah ini kan 60 sampai 70. Ini bahasa Rasulullah ya. 60 sampai 70, sedikit yang melebihi itu. Maka kalau hari ini ada orang 75, 83, bahkan di Pulau 96 di tahun ini, itu kan orang langka. Luar biasa Allah berikan kebaikan pada mereka. Nah, nanti semua ada ajal yang berbeda-beda. Cukup banyak kasus. Coba kemarin belum lama kita mendengar peristiwa di Kalimantan, tronton ya, nabrak berapa mobil, itu kan beda-beda usianya. Tapi yang jelas semuanya ada ajal, dan perpindahan dari bumi ke barzakh disebut al-maut atau kematian. Nanti panjang menanti masa datangnya kiamat, nanti al-bi'tsah, dibangkitkan, itu awal perpindahan dari makbarah, dari alam barzakh menuju alam akhirat. Nanti di padang mahsyar dan ujungnya surga atau neraka. Maka seorang mukmin yang baik, semua lembarnya baik, semua kebaikan, dia akan wajar nanti ketika wafat. Bahkan ada yang tersenyum, ada yang tersenyum. Ibnu Mubarak dijelaskan juga di lembaran kita ini, menjelang wafatnya beliau bisa menikmati ayat inna hadza lahuwal fawzul azim. Ini adalah kemenangan yang agung. Maka beliau mengatakan, membaca berikutnya, hendaklah bahwa orang yang beramal itu melakukan amal serius demi hal seperti ini. Jadi limisli hadza falyamalil amilun. Dia baca firman Allah sebelum dia wafat. Jadi dia merasa bahwa ini kebaikan luar biasa. Dan tidak sedikit kita mendapatkan bahwa ada sekian banyak umat Rasulullah wafat pada kondisi tersenyum. Bahkan mengatakan Rabbihal baik, perniagaan yang menguntungkan ini. Dari sebuah peristiwa lain, Ibnu Qudaamah menyampaikan seorang anak yang masih remaja, bahkan dia mengatakan senyum dia, karena dia menikmati kondisi baik di kehidupannya dan wafat pada kondisi yang baik. Jadi dengan keyakinannya dia merasa disambut untuk diajak kepada tempat yang jauh lebih baik. Ini keyakinan kita. Nah, ini grand desainnya. Hadis Rasulullah ini menggambarkan zona yang perlu kita capai sebagai mukmin adalah bagaimana, walaupun angel luar biasa, apapun yang dialami, apapun yang dirasa, apapun yang dilihat, apapun yang didengar, semua menghasilkan kebaikan di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan tidak mudah, Pak. Kalau sedang semua mudah, cukup, menjadi baik rasanya gampang. Tapi kalau semuanya cepet, angel urusan itu, semuanya terbatas, kan sulit menjadi baik. Tapi orang beriman demikian, maka wajar ketika wafat nanti dia bersyukur kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini untuk pribadinya. Dulu pernah kita sampaikan, seseorang yang dijanjikan bahkan ketika dia wafat di bumi, anaknya wafat, dia sudah dibangunkan rumah di surga. Ternyata kata kuncinya sama. Ketika dia diwafatkan anaknya yang masih kecil, malaikat ditanya sama Allah, kaifa wajadta abdi? Malaikat, gimana kondisi hambaku ketika kau ambil anaknya? Apa kata malaikat? Hamidaka wastarja. Hambamu itu dahsyat. Dia mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tapi hamidaka, dia memuji diri sama mirip-mirip. Tapi ini yang wafat adalah anaknya. Mendengar itu Allah katakan kepada malaikat, ibni lahu baitan fil jannah, segera kau buatkan rumah di surga. Allahu Akbar. Ternyata ada orang-orang yang sanggup memuji Allah dikala kondisinya sedang sangat berat. Wafat anak kecil itu kan gak mudah, Pak, menyikapinya. Luar biasa dahsyat itu. Yang tahu, yang merasakan. Jadi itu luar biasa dahsyat. Tapi ada orang yang tidak menyalahkan Allah. Dia mengatakan segala puji tetap milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini luar biasa, Pak. Sehingga
Ini juga memberikan pesan apa hadis sebelum kita bahas sesuai dengan urutan dari kajian kita ini, bahwa orang yang kelak bahagia di sana sudah bahagia di sini. Orang-orang yang calon bahagia di surga itu sudah bahagia di sini. Loh, kok bahagia? Padahal ada yang kere, ada yang nggak punya duit. Dengan kondisinya itu, keimanannya mengatakan dia bisa tetap menyikapi dengan baik, tetap bahagia. Kita sering mengatakan, kok bisa orang itu ya? Siang-siang masih dorong gerobak berpeluh, tapi dia diam-diam, orang mungkin nggak tahu, sampai waktu sholat mampir ke masjid, dia menikmati semuanya dengan baik. Dia sudah bahagia walaupun dikira orang dia sengsara. Dan sebaliknya, banyak orang berkecumpan di sengsara, batinnya sengsara. Coba cek di Google itu, negara mana yang paling banyak jumlah pembunuh diri. Sampai negara itu ada jembatan itu yang biasa orang buat nerjun itu ada semacam gaduh. Di situ tulis adalah, sebelum ada putuskan bunuh diri, hubungi telepon ini. Saya begitu, Pak. Dari negara-negara maju, Pak. Kenapa ada kegelisahan di sana? Enggak sanggup melewati hidup ini. Baik, mari kita lihat. Ternyata banyak pesan dari hadis ini. Secara urutan besarnya nanti ada 3 poin. Yang pertama adalah bahwa bagaimana seorang mukmin itu bisa menjadikan semua urusannya jadi baik. Ini pertama. Kedua adalah bagaimana gambarannya. Kok bisa ya seorang mukmin itu wafat, dicabut nyawanya, itu bisa yahmadullah, bisa bersyukur, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok ini kan siap tenang ya, arti cabut ya wis puasa tenang, nggak ada kata lain kecuali memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru poin ketiga adalah upaya bisa lakukan menggapai husnul khotimah, dan apa saja bisa lakukan untuk menjaga diri agar tidak su'ul khotimah. Itu poin besarnya. Kalau barangnya tidak banyak banget ini. Ya mudah-mudahan Allah mudah berkahi kita semua. Baik, yang pertama adalah gambarannya bahwa seorang mukmin itu semua urusan yang baik, maksudnya adalah hidup di sini isinya adalah ujian. Nah, hidup ini adalah ujian. Apapun itu, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah sendiri menyatakan hidup ini ujian, Pak. Bala itu untuk menguji. Ujian. Maka ada yang diuji dengan kaya, diuji dengan miskin, diuji dengan sehat, diuji dengan kurang. Maka cukuplah menjadi nasihat bagi kita ketika Sulaiman alaihissalam mendapatkan anugerah begitu besar, maka beliau mengatakan, hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Ini untuk menguji aku. Anugerah ini menguji aku kufur atau aku syukur. Ternyata pesannya adalah kemewahan besar berikan kepada Sulaiman alaihissalam. Beliau sanggup menyikapinya bahwa ini adalah ujian, alat uji. Surah Al-Kahfi yang sering kita baca hari Jumat, semoga memudahkan kita semua. Di awal-awal disebutkan bahwa apa yang ada di muka bumi ini, yang merupakan penghias bumi itu untuk menguji mereka manusia. Menguji semuanya, ayyuhum ahsanu. Ini keindahan di puncak, keindahan di laut, di gunung, lembah narik, itu semuanya adalah ujian. Ujian itu kan ada tujuannya, Pak. Tujuannya apa? Ayyukum ahsanu amala. Dan orang beriman, hidup ini ujian, maka enggak lain adalah dia menapaki semuanya dalam rangka bertaat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau dia terus taat, wajar ujungnya dia memuji Allah karena mendapatkan akhir yang baik. Baik, petikan pertama adalah inna kullahu, bahwa al-mu'minu, seorang mukmin, bi khairin ala kulli hal. Mukmin itu baik pada semua kondisinya. Nah, bagaimana bisa mendapatkan kondisi demikian seorang mukmin itu? Yang pertama adalah bahwa seorang mukmin yang benar imannya, dia memiliki kecerdasan sehingga sampai taraf dia mengatakan ma'iyatullah,
dia merasa dibersamai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketaatannya, karena keimanan yang terjaga dengan baik, menghasilkan amal yang baik, maka jadilah dia. Tapi ini peringkat besar, peringkat yang sangat sulit. Allah mengatakan, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ingatlah, para kekasih Allah itu, mereka la khawfun alaihim, orang letih, wa lahum yahzanun, dan tidak bersedih. Coba, ada manusia nggak ada rasa takut kecuali yang standar, tidak ada rasa sedih kecuali yang sebentar. Jadi dia ada sedih karena manusia, tapi nggak buat mereka jadi larut dalam kesedihan, larut dalam ketakutan. Siapa mereka? Mereka para wali Allah. Dan apa sifatnya? Wali itu hak semua orang. Kalau sampai ke alladzina amanu wa hum yattaqun, mereka orang yang benar imannya dan menghasilkan ketakwaan yang terus terjaga sepanjang hidupnya. Maka dia orang dia ada begini ya, dia lega luar biasa karena keimanan dan ketakwaannya menghasilkan kebaikan, ketaatan kepada Allah. Allah bersamai sampai hatinya itu tenang luar biasa. Maka ya wajar kalau orang seperti ini semua jadi baik. Duitnya oke, menghasilkan pahala. Orang duit pun bisa menghasilkan pahala. Tapi kan nangil kalau nggak punya duit itu. Tapi ada orang yang sanggup dengan semua itu semua menjadi ini baik. Jadi ini patokan yang pertama, bahwa agar mudah semua jadi baik, merasa diawasi, dibersamai oleh Allah SWT, karena memang dia hidupnya penuh dengan ketakwaan kepada Allah SWT. Baik, ini yang pertama. Kedua, orang yang berhasil dengan keimanannya membuat semua jadi baik, sampailah dia pada peringkat cerdas secara emosional, psikologinya nyaman. Ada istilah emotion quotient. Karena cerdas dia menyikapi apapun, sampailah dia pada posisi makhluk Allah yang sangat dikagumi oleh Rasulullah. Siapa dia? Orang beriman sejati, kata Rasulullah, ajaban li amril mu'min. Betapa mengagumkan urusannya orang beriman itu. Apa kata Rasulullah? Inna kullahu lahu khair. Segalanya bagi orang beriman itu menjadi baik. Kita pernah menyampaikan, yang dilihat, yang didengar, yang dirasa, yang dialami, bahkan yang dialami orang lain itu menjadi baik bagi dirinya. Oh baik, berarti mengagumkan luar biasa. Kenapa? Karena dia cerdas secara spiritual, cerdas secara emosional, sehingga apapun jadi baik. Angel ini gak mudah, makanya materi luar biasa berat. Tapi semoga Allah mudahkan kita semua, bisa semua menjadi baik. Syaratnya apa? Agar semua jadi baik, cerdas ini menggabungkan harmoni antara syukur dan sabar. Nah iso ini Pak, kalau bisa menggabungkan harmoni dua ini, jadilah dia mukmin yang semua urusannya jadi baik. Tetangganya kesulitan, musibah, baik bagi dia, menolong dia. Dia ketimpa musibah sakit, bagi dia sabar, dia nggak menyalahkan Allah, baik bagi dia. Duitnya lagi banyak, infak dia, baik bagi dia. Semuanya jadi baik. Ada ranting ganggu di jalan, dia potong ini, baik bagi dia. Nggak ngomel-ngomel, tidak apa, tapi semua jadi baik. Karena dia cerdas, dia nggak mau rugi dalam arti menghasilkan keburukan yang tidak Allah ridhoi. Ini kedua, dia cerdas. Kedua adalah memang pribadi ini serius dan sangat keras berjuang beramal, dan memang berupaya terus untuk kerja keras. Karena Allah menyampaikan kan, baik fa in jahadu fina lanahdiyannahum subulan. Orang-orang yang serius bermujahadah untuk memahami agama ini, menikmati amal kebaikan yang Allah ridhoi ini, nanti akan Allah tunjukkan. Bermujahadah
Dari pernah kita sampaikan, mujahadahnya seperti apa? Mujahadah untuk ngaji, mujahadah untuk mengamalkan yang dia fahami, mujahadah untuk juga menyampaikan yang dia fahami itu baik, dan mujahadah terus untuk apa? Untuk istiqomah dalam 3 poin sebelumnya yang pernah kita sampaikan pada 2 bulan yang lalu ini. Baik, ada mujahadah yang serius mereka, dan nggak penting dan nggak boleh dilupakan bahwa orang bisa semuanya baik itu juga karena dukungan saudara lain yang juga beriman kepada Allah. Maka disinilah kemudian coba kalau ingat, surga itu takwa Pak bekalnya. Bekal terbaiknya adalah takwa. Lihat firman Allah terkait takwa seperti apa. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Aja sok gaya duit koke. Dulurku pirang-pirang. Aku sehat, wes cukup sendiri untuk ke surga. Enggak Pak. Kita ke surga butuh orang lain. Contohnya apa? Baca Al-Asr Pak. Ilal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Iman, sudah beriman masih rugi. Sudah beriman diputi amal soleh masih rugi, kecuali tawasaw, saling memberi nasihat. Ada kalanya menerima nasihat, ada kalanya memberi nasihat. Kita butuh orang lain. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Coba bagaimana saudara kita sedang susah luar biasa, kemudian ada orang lain datang membantu, itu kan meringankan dia. Jadi dia mudah menyikapi semuanya juga jadi baik. Kenapa? Kita makhluk sosial, kita butuh saudara. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ini angel Pak. Allah itu menyebut mukmin itu bersaudara. Bahkan kata saudara itu dalam bahasa Arab jamaknya 2. Ada ikhwan, ada ikhwah. Tapi ketika menyebut kata saudara sekandung, Allah sebut ikhwah, bukan ikhwan. Karena ada 2 pilihan ya. Nah, ketika menyebut saudara seakidah, Allah sebut ikhwah juga, bukan ikhwan. Innamal mu'minuna ikhwah. Dan wa in kanu ikhwah, jika mereka bersaudara sekandung dalam urusan waris begini, apa memberi pesan apa? Angel memang bahwa kalau orang bisa bersaudara karena Allah, bukan karena yang lainnya, dan seakan saudara, nanti para syuhada saja ngiri man. Di akhirat mereka bisa duduk di atas mimbar yang terbuat dari cahaya. Orang-orang baik dulu itu pada ngiri. Bahkan para syuhada, iki sopo tuh ini? Kok duduk di atas mimbar terbuat dari cahaya? Mereka berukhuwah dengan baik, bahkan mencintai saudaranya luar biasa baik. Maka kita butuh dukungan saudara kita agar bisa menjadikan kita semua kita alami jadi baik. Bagaimana bahasa Rasulullah itu kan? Al-mu'minu itu, mukmin itu kal jasadil wahid, seperti satu tubuh kan. Coba satu tubuh jangan cuma bilang tangan sama kaki jempol ini mau cantang atau cantang enggak ya? Nah untuk bilang cantangan dilus-lus kan sama tangannya. Jadi coba itu ngelus Pak, ngeluh ya gini kan. Perhatian antar tubuh ini, tapi nggak cuma fisik. Coba belajar ke dalam Pak. Bagaimana Allah menciptakan kerjasama antara jantung dengan paru-paru. Ini Pak, orang kalau capek, entah olahraga, lari, kecapean, ngos-ngosan nggak? Ini para tentara itu operasi, ngos-ngosan kan? Terus kalau udah duduk apa yang terjadi? Ngos-ngosan kan? Kenapa? Dipacu karena jantung butuh dikipasi oleh paru-paru, maka cepat tarik nafasnya itu. Tapi jangan salah atur dengan baik. Ini kerjasama antara jantung dengan paru-paru. Dan nanti lambung sebagai produksi, kerjasama luar biasa Pak. Ini luar biasa kerjasama antara organ dalam tubuh kita. Dan mukmin diminta seperti itu, kerjasama dengan baik. Bahkan dikatakan kalbunyan, seperti bangunan. Ya syuddu ba'duhum ba'dhum. Ini bangunan Pak, saling menguatkan. Di sini ada zeni tempur nih pada ngerti bangunan dengan baik kan. Loh, kalau ini malah tarik ke sono, ya rusak kabeh Pak. Jadi bangunan itu saling menguatkan. Mukmin diminta begitu Pak. Maka jadi mudah kan? Saudara sedang sangat susah, jadi mudah. Salah satunya temannya, saudaranya datang memberikan bantuan. Karena apa?
Karena bagi dia mukmin ini juga yang dialami orang lain adalah sumber kebaikan bagi dia. Bahkan ketika saudaranya berbuat buruk, itu di sumber pahala bagi dia. Kenapa? Kesempatan mendakwai dia. Luar biasa kan nangis juga, Pak. Malah kita kurang aja, diomongin coba, diomongin terus, didoain kagak, didoain juga enggak. Terus ngapain? Dia salah, kita pun juga jadi salah. Tapi kan sekali lagi ini butuh kecerdasan psikolog, kecerdasan emosi dan juga spiritual yang cukup tinggi. Maka mudah Allah mudahkan kita semua. Baik. Seperti jasad satu tubuh, seperti apa? Seperti bangunan yang masing-masing saling menguatkan. Dan Allah menyebutkan bahwa orang beriman ini ba'duhum awliya'u ba'd. Masing-masing itu menjadi penolong bagi satu dengan yang lainnya. Mohon maaf, Pak. Orang bisa begini kalau konsep imannya lengkap. Iman gak cuma kita, Pak. Iman itu juga tumbuh pada perhatian kita pada saudara kita. Sampai Rasul mengatakan, ya Allah ini berat, Pak. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Mukmin itu gak akan pernah sempurna imannya sampai dia mencintai untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai sesuatu untuk dirinya. Gampangnya, kalau dia nggak suka dihina, dia nggak akan menghina orang. Kalau dia nggak suka didolimi, dia akan dolimi orang lain. Kalau dia suka dibaikin, dia akan baikin saudaranya. Sampai demikian, maka butuh saling kerjasama. Baik, hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan pada poin kedua. Kedua adalah bagaimana kalau dikatakan ketika dicabut nyawanya, yunza'u nafsuhu min baini jambaihi wa huwa yahmadullah. Dia memuji, kok iso ya? Kok bisa nih orang sampai demikian ya? Dicabut nyawanya dia bersyukur kepada Allah. Kayak guys, kayak apa ya? Kayak dipanggil, antrianmu untuk haji sudah datang, alhamdulillah, terbang gitu ya, seneng ngipol. Antrianmu ke barzah udah tiba, kok bersyukur, Pak? Piye caranya? Tenangin, Pak. Tapi banyak orang yang tersenyum ketika menyambut kematiannya. Dan semoga Allah mudahkan kita semua mencapai derajat yang luar biasa ini. Nah, salah satunya karena kok bisa mudah, pertama adalah hadirnya malaikat. Menjelang wafat itu yang hadir itu tidak cuma setan, Pak. Setan gangguin, Pak. Malaikat juga bisa hadir. Salah satu penafsiran dari ayat innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Ada banyak penafsirannya, di antaranya adalah turun maknanya adalah menjelang wafatnya orang-orang yang istiqomah mengatakan Rabbunallah sampai di ujung hayatnya, malaikat akan datang menyatakan kalau usah khawatir, pokoknya buku yang apik, bahasanya gitu ya, enak, maka tersenyum dia. Di antara penafsirannya dulu. Jadi memang malaikat memberikan dorongan kebaikan. Pada hadis yang lain ada istilah ini, kalau kadang-kadang bisa, Pak, itu ada yuwaswis, ingin berbuat keburukan, itu kerjaan. Nah, salah satunya adalah juga bisikan ke arah kebaikan. Nah, sampai di ujung itu menjadi kebaikan. Apakah ada? Ya, kita ambil beberapa orang di negeri ini, itu ada yang sampai dikatakan senyumnya, Pak, luar biasa dari wafat. Orang terdahulu, Umar bin Abdul Aziz, itu berkata kepada istrinya, Fatimah namanya, itu untuk sudah, Pak, biar aku sendiri. Itu menjelang wafatnya beliau sadar mau wafat. Dia merasa ada banyak yang datang kepadaku. Ini bukan jin. Saya bilang gitu bahasanya, ini bukan ini. Dia menduga ini para malaikat. Dan gak lama beliau di kamar dan beliau wafat pada kondisi yang luar biasa. Baik, Ibnu Mubarak menjelang wafatnya, coba juga demikian. Untung tenang ini. Coba, mestinya orang-orang beramal untuk menggapai kondisi ini. Beliau sampaikan, Bilal ibn Rabah, seorang yang pernah menjadi budak, ditindih batu besar, tapi didikan Rasulullah, budak jadi memimpin di Mesir waktu itu. Menjelang wafatnya apa? Orang-orang sekitar yang seperti nangis. Apa kata beliau? Kenapa kalian menangis? Sebentar lagi akan bertemu dengan kekasihku Allah Subhanahu wa ta'ala. Senyum dia. Kan
luar biasa, pemahamannya sangat kuat, luar biasa, sehingga kecintaannya luar biasa. Makanya dulu di beberapa pertempuran lama itu mereka bingung, musuh tuh bingung. Kita susah ngadepin begini, kita ngadepin orang-orang yang gak takut mati. Bahkan dia ingin wafat pada kondisi yang baik, boleh perjuangannya maksimal, tapi ngalah orang begini. Ini orang menyerang musuh takut mati. Ini orang pengennya mati dalam kebaikan. Tapi bukan berarti mau tembak aku atau buat aku, enggak. Tapi serius berstrategi. Tapi jiwanya demikian. Kenapa? Karena mereka mengharapkan ada sukses terbesar itu adalah yang diyakini ketika nanti surga tanpa harus melewati neraka. Itu poinnya. Nah ini pertama, datangnya para malaikat untuk menenangkan dia. Ini salah satunya, sehingga mudah. Kedua adalah bahwa ada poin bahwa orang-orang yang baik ini dikatakan bahwa mereka rindu berjumpa sama Allah. Kok bisa ya Pak? Karena dia faham betul bahwa surga itu luar biasa indah. Apa pernah terjadi? Kalau kita menyampaikan dulu di bahasa sahabat, itu ada sahabat belum lama masuk Islam, terus ikut perjuangan Rasulullah, di tangannya ada 7 kurma. Ya Rasul, kalau aku ikut bertempur ini, berjihad ini, terus aku wafat, kemana nanti? Kamu yang ke surga. Kata beliau, kesuwen. Rangsumnya ditaruh Pak, berbet langsung ke sana. Qadarullah beliau wafat. Maka kata Rasulullah, maknanya adalah dia telah jujur benar memahami konsep itu, maka diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang memang demikian pula. Maka kita doakan para tentara kita ini, ketika jaga perbatasan, ketika melakukan ini, jangan sampai tugasnya dikotori dengan sesuatu bukan selain Allah. Gowone jimat Pak. Lu pedilmu gede pol jimat macam mungkin coba. Urusannya di mana? Maka semoga kuat negeri ini betul-betul berani sebagai pasukan berani karena keimanannya kuat kepada Allah. Kalaupun aku wafat di pertempuran itu syahid. Kalaupun menang alhamdulillah. Wafat di pertempuran enggak ada kekalahan bagi orang yang imannya benar. Wafat dia surga, menang dia bersyukur, enggak ada. Nah untuk biar luka itu juga bagian, tapi jangan kotori dengan hal-hal yang musyrik. Ini bagian-bagian penting agar Allah kuatkan negeri dari semua yang mungkin sebagian orang masih naik tugas itu kalau nggak bawa keris kecilnya itu nggak tenang. Kalau membawa sabuk yang diselipin tulisannya raja, kok nggak nyaman. Saya pernah Pak ketemu seorang sudah wafat ngomongin itu suka disewain jimatnya oleh orang tugas luar. Jadi beliau wafat nggak ninggalin macam-macam, jimat itu pirang-pirang. Artinya ada kondisi-kondisi ini. Semoga Allah kuatkan sehingga ada kerinduan bertemu dengan Allah, tapi kemudian tidak ini. Nah ada hadis begini Pak. Apa gimana hadisnya? Rasul menyebutkan, man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ahu, wa man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ahu. Ini riwayat Bukhari. Allah ketika ada orang senang untuk berjumpa dengan Allah, Allah senang berjumpa dengan dia. Kalau ada orang tidak suka, benci berjumpa dengan Allah, maka Allah juga benci dengan dia. Maka jenazah itu Pak 2 jenis Pak. Jenazah itu 2 jenis. Dan beberapa riwayat menyatakan bahwa kalau jenazah ini baik Pak, dia itu pengen disegerakan, cepat kesuwen iki sampean iki ngurusin aku itu. Tapi ada jenazah yang sing suya ya wedi Pak. Bahkan dalam proses kematian, wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta was-sabihati. Ada yang dicabut nyawanya tenang. Ada yang apa? Gharqa itu tenggelam Pak. Malaikat digambarkan merogoh sukmo. Merogoh nyawa itu sampai ke dalam Pak. Bahasa orang yang suka mancing, bukan mancing mujahir Pak. Kipik gitu doang kan? Mancing belut Pak. Ngerasakan? Betok susah. Ada nyawa itu tenggelam ke bawah, gombelan di bawah nggak mau dicabut. Itu sampai betul di naza'a itu adalah bedol, dicabut karena di luar kok ditenggelam sampai ke dasar tubuh ini. Nah ada yang demikian, tapi karena dia sangat tidak mau, dia tahu Pak nanti dia merau-rau na'udzubillah min.
dia sengsara menjelang wafatnya. Dia tahu akan kemana. Sehingga apa yang pernah kita sampaikan? Ya Allah, bu aku diberi laula akhartani ila ajalin qarib la asaddaqa wa aku minasad. Tunda dikit ya Allah, aku tak jadi baik. Nah, mereka rindu berjumpa dengan Allah. Lihat, tengok bahwa perjumpaan dengan Allah disebut di akhir ayat di surah Al-Kahfi yang disunahkan dibaca di Jumat kan? Wa may yarju liqa rabbi falyamal amalan sholihan. Enggak cuma aku pengen ketemu Allah. Ketemu Allah enggak ketemu. Buktikan ketemu Allah dengan keyakinannya adalah dengan beramal yang baik tanpa ada kemusyrikan. Ya'mal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih. Ini kedua, agar kenapa orang kok bisa alhamdulillah malaikat mendukungnya. Kedua adalah memang dia rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga adalah bahwa konsepsi tentang hidupnya selesai. Dia paham betul bahwa hidup ini seperti apa nilainya, maka dia sangat jelas tahu persis hidup ini enggak segalanya, nanti ada di sana. Maka dia sadar itu, maka dia mudah memuji Allah di ujung perjalanan hidup ini. Jadi misalnya ini mendaki gunung nih, di dunia dia mendaki gunung itu sampai puncak, alhamdulillah pemandangan luar biasa. Ini paling capek Pak. Coba ada orang yang nggak ngerti mau apa capek-capek ke gunung kayak gitu tuh, persiapannya mahal. Tapi orang yang capek-capek sebenarnya, alhamdulillah dia melihat wahana baru di atas yang jauh lebih baik. Dan gambaran kata Rasulullah, surga itu sebaik apapun yang kita bayangkan lebih baik. Lebih baik. Karena mala ainun ra'at wala udhunun sami'at. Belum pernah dilihat, belum terdengar. Makanya simbol-simbol yang disampaikan itu apa adanya ada, tapi keindahan seperti apa jauh lebih indah daripada kita bisa bayangkan. Memang semoga Allah mudah kita sampai ke sana. Semoga kita sampai. Baik, berikutnya yang terakhir adalah bagaimana hadis ini mengajak kita merenungkan dapat husnul khatimah jauh dari su'ul khatimah. Pak, kalau sekarang saya doain Bapak semua sebelum pulang nanti misalnya, saya doakan Bapak semua husnul khotimah. Itu mau Bapak? Karena ada orang yang mau pergi tugas, didoain tetangganya. Bagaimana Mas? Kami dia doain saya mau tugas keluar kota ini, ke Ambon, malah yang ke Kendari, yang kemana? Doain saya doakan Bapak husnul khotimah. Kan ada yang kaget tuh Pak, si doain mati ya. Enggak, itu bersyukur kita bisa. Nah, salah satunya kita harapkan untuk terhantarkan dengan baik ke sana. Pertama adalah pondasinya, bekalnya as-sidqu ma'allah. Jujurlah kepada Allah. Doakan saya Pak, mudahkan kita semua bersikap benarlah kepada Allah. Karena ada orang yang ngapusi Pak. Doakan saya Allah, katanya pengen jadi baik tapi orang baik. Katanya mau surat ini untukmu, tapi kalau nggak dipuji orang dia marah-marah. Katanya alhamdulillah, tapi kalau nggak dipuji dia marah. Katanya Allahu Akbar, Allah Maha Besar, dia merasa paling gagal. Ngapusi, ojo ngapusi ini kan ya. Coba lagi sholat, inna sholati wa nusuki, malaikat ngerti. Gue ngapusi, habis begitu. Ngapusi sampean, malaikatnya mencatat bagaimana ini. Baik, yang pertama as-sidqu ma'allah, bersikap benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa bahasa Allah? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Kita diminta bersama komunitas orang-orang yang jujur dan benar. Ini bahkan ada hadis alaikum bisidq. Wajib atas kalian bersikap benar. Fa inna sidqa ya'ti ilal bir wa inna birra ya'ti ilal jannah. Karena kejujuran, kebenaran itu mendukung kita terdorong mendapatkan banyak kebaikan menuju pada surga. Nah, gimana turun kebaikan sikap dan itu? Pertama, terus berjuang ikhlas, hatinya batinnya benar, dan amaliyahnya tidak salah. Jadi amaliyahnya tidak salah. Hidup dia lurus benar karena Allah. Tapi jangan cuma karena Allah berhenti terus cara ibadahnya salah. Maka di sini kita nggak mungkin ibadah hanya mengandalkan Al-Quran. Bisa nggak sholat tanpa hanya Quran saja? Orang sholat
Bisa kita menikmati detail-detail ibadah hanya dengan Quran saja? Nggak bisa, Pak. Karena Quran itu turun kepada siapa? Kepada Rasulullah. Rasul tugasnya menyampaikan ini. Terus bagaimana kita paham ini? Minimal pondasi ilmu kita jangan salah. Memahami Al-Quran itu nggak boleh kecuali kita juga mempelajari hadisnya Rasulullah SAW. Sehingga ini Rasul bilang, ini ternyata ini maknanya, ini begini-begini. Maka untuk husnul khotimah yang pertama, menjaga keikhlasan dan ibadahnya tidak salah. Nah, ini dijaga. Kalau ini dijaga terus, ya sampai akhir wafat pada kondisi ikhlas, wafat pada kondisi ibadahnya tidak salah. Nah, untuk dikiranya orang ini husnul khotimah. Kenapa? Dia bawa bantuan ke Lumajang sana. Wah, biasa kan, bagus, semuanya bagus. Ternyata enggak ikhlas. Dikira oleh manusia dia wafat di sana husnul khotimah, ternyata su'ul khotimah karena hatinya tidak ikhlas. Saya tulus Pak, membantu tulus. Duitnya pemerintah, mau korupsi duitnya. Mau bagaimana beramal? Katanya saya ikhlas kok. Di belakang dia ngambil punya orang. Bagaimana mau benar? Cara harus benar, batin pun harus benar supaya bisa husnul khotimah. Karena ya Allah, kita nggak ngerti kapan usia kita beda-beda. Itu yang 3 tempat mobil kita lihat di rekamannya itu yang terdapat tonton itu. Begitu lewat tonton itu nggak ada yang keluar dari mobil itu. Bukan nasibnya Allah misal, tapi saya nggak nyangka itu Pak. Dalam limang merah itu semua dirangsak karena remnya blong itu kan. Begitu takdir Allah SWT. Baik, ini pertama, agar benar adalah ikhlas dan ikuti petunjuk. Yang kedua adalah bahwa jasad ini Pak, tubuh ini dipakai hanya untuk yang Allah ridho. Tapi aneh Pak, semoga memudahkan kita semua. Karena salah satu penafsiran Ibnu Abbas ketika kita membaca "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im", itu mereka luas Pak, maknanya luas. Tapi menurut beliau penafsirannya adalah bahwa organ tubuh kita ini Pak, nanti akan ditanya sama Allah. Ini tangan buat apa? Tanda tangan ini apa semuanya benar atau ada yang mengarah kepada keburukan? Ini kalau saya tetap berdiri, itu mengarahnya ke siapa? Kalau orang dengan ini kemana? Kaki kemana langkahnya? Nah, ini kalau terus menjaga jasad ini pada kebaikan, nanti ujungnya husnul khotimah. Nah, untuk bilangan Pak, lagi coba-coba yang tidak baik, pakai tangan ini, pakai kaki ini, pakai telinga ini, pakai mulut ini, pakai ini. Ternyata disitulah datang aja kan jadi berani. Semoga Allah jaga kita semua. Baik, yang ketiga yang terakhir untuk pada poin pertama ini, sidku ini adalah dia berupaya waktunya diisi dengan kebaikan. Pokoknya waktu, ingat waktu, isi baik, tubuh ini harus baik, batinnya baik, amalnya sesuai dengan tuntunan. Ini pertama adalah bersikap benar kepada Allah agar husnul khotimah. Kedua apa? Tajdidut taubah. Terus-terusan memperbaiki taubat. Sudah cukup Allah bicara, menyampaikan di Al-Ahqaf 15 bahwa orang dewasa itu berani mengatakan inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Aku kembali kepadamu ya Allah. Aku tobat ya Allah. Aku jadi muslim yang mau diatur oleh dirimu. Pasrah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali terus. Tobat itu Rasul mengatakan 70 lebih sehari. Maka tobat itu kan maknanya kan kembali ke jalan yang benar. Ada orang tobat dari dosa besar. Ada yang tobat dari dosa kecil yang terus-terusan. Ada yang tobat dari apa? Tobat dari perkara mubah, makruh. Ada yang tobat dari perkara murah tapi kebanyakan, atau yang nggak tepat waktunya. Jadi makin halus memperbaiki tobat terus-terusan. Istighfarnya juga banyak. Justru orang bertakwa banyak istighfarnya, banyak tahu tobatnya. Ketiga supaya husnul khotimah adalah al-mubadaratu fi a'malis sholihah. Segera dia untuk beramal soleh, nggak untuk besok. Mumpung masih sehat, mumpung masih punya kesempatan, segera. Rasul mengatakan, badiru bil a'mali fitanan kakitarilail mudlim. Segera kalian lakukan amal baik sebelum tibanya fitnah yang datangnya seperti gulungan potongan-potongan malam yang hitam itu. Ini sudah mulai banyak tanda akhir zaman. Maka bukan kapan kiamat sesungguhnya Pak,
bagi kita sesungguhnya nggak terlalu penting Pak kiamat itu. Tapi kapan kita mati dulu Pak? Itu yang insya Allah kita semua ini wafat sebelum kiamat. Kalau saya yakin Pak, saya yakin sekali karena ada hadis sahihnya temanannya adalah sebelum kiamat terjadi Pak, ada hembusan angin yang mematikan semua manusia yang di hatinya ada iman. Jadi orang beriman itu nggak akan mengalami dahsyatnya dari kiamat. Apalagi paling dahsyat di mana Pak ya? Kalau dikatakan jibal itu kal ihdil manfus. Itu apa? Gunung itu seperti kapas yang diterbangkan kan. Coba Pak cek Gunung Merapi jumlahnya berapa di dunia ini Pak? 200 sekian kalau nggak salah ya. Berapa? Tapi 170 sekian itu ada di Indonesia Pak. Saya bayangin ramai itu nanti di Indonesia. Paling ramai bisa? Pokoknya apa itu? Gunung Sering Muziara itu ramai Nepal negeri ini luar biasa. Maka negeri ini cukuplah memberi peringatan kepada kita keindahannya untuk menjadi ujian dan menjadi kita beramal baik. Baik, segera orang tunda-tunda, menunda itu bisa entar kita pernah menyampaikan kan, anak muda ini brengsek luar biasa jatuh terus dia sadar. Besok tak tobat aku, besok tobatnya. Malam tidur nggak pernah bangun lagi. Terjadi nggak pernah bangun lah. Berarti begitu bangun manrobuka, pelongar dok dia. Lu aku kan mau tobat besok, orang anu ngesok, saiki gini kuburan ini. Nah ini kan kondisi yang juga tidak semua begitu bersegera. Kemudian ikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus berusaha mengikuti jejaknya Rasulullah SAW. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa ar-rasyidil mahdiyyin min ba'di. Sehingga harus menyebutkan adalah ini salah satu ngikut kebaikan. Kadang-kadang kita ngarang dewi salah. Susah amat sih ngarang-ngarang dewi. Oh ada contohnya mau ngapain? Mau jadi soleh ada caranya. Mau jadi ayah yang baik ada caranya. Sebaik ada caranya. Lengkap Islam ini Pak. Jadi ittiba kepada Rasulullah SAW. Dan terus ingatan dia kuat kepada hari akhir dan dia menyiapkan diri. Jadi orang cerdas itu kan nggak cuma sampai sini Pak. Jadi apapun yang dia minta itu dikaitkan dengan setelah kematian. Pernah dulu kita bahas dulu sekali di awal sekali ya, bahwa di antara kecerdasan itu tandanya adalah amila lima ba'dal maut. Dia berbuat di sini pertimbangannya adalah setelah kematian. Lu antum semua Bapak sekalian kenapa ikut kajian di sini sih? Aku enak masuk pengurus masjid ora teko iki. Kalau itu ya ora usah teko ae. Mending enggak usah teko kan? Begitu kan? Tapi ketika dia sadar ini cara, ini menjadikan cara toladan untuk jamaah mendapatkan kebaikan ini. Kenapa? Saya ingin ini menjadi cara bersyukur dan Allah mudahkan bertemu dengan orang baik, nanti bisa saling membantu di sana. Nah kalau itu pikirannya kan jadi ringan jadinya. Pak kenapa sih Pak sampai begitu? Saya kemarin belum lama kira-kira sebulan yang lalu ya. Ustaz kalau mau ke NTT lagi saya titip ikutin saya. Saya mau titip sesuatu buat di sana. Jadi kok dia begini ya? Dia memang anak masih muda, anaknya dididik dengan baik ini. Ya Allah, ini orang bisa begini. Ini karena ingin dapatkan kebaikan. Kemarin belum lama alhamdulillah saya ditelepon sama Ustaz Mubarak dari Allah. Ustaz, ini ada masjid pasca Saroja kemarin susah air, nggak ada air, sumber airnya yang habis kata di atas disuruh dicari-cari dimasukin ke tangki besar gitu. Sekarang harus beli. Terus bagaimana Ustaz? Ustaz belum tahu ya, saya pernah ke rumah saya juga tahu. Cari-cari ganti bantu Ustaz. Saya baru ngomong pada satu orang. Alhamdulillah dari satu orang inilah ada yang ngirim 200 sama ngirim 2 juta. Jadi 2,2 baru sekali. Kok dia mudah ya? Tapi pikir Allah ngasih saya dengan orang begini kan? Ternyata dia ingin wakaf dalam bentuk nanti air. Terus kalau berapa Pak Ustaz? Ini 150.000 ini bisa bertahan 3 minggu sampai 3-4 pekan. Asalkan dipakai untuk wudu ngirit gitu ya. Tapi kalau ada yang boros ini cepetan nih. Di sana Pak, boleh duit juga nggak mudah kan di awal sana kan. Tapi kalau untuk kali berapa? Alhamdulillah Kampung Nurdin saya pernah ke tempat ini dan itu dekat dengan pantai. Insya Allah 30 juta cukup kata beliau. Baik, doakan saya. Kalaupun saya nggak bisa wis kapita, boleh konco wis gitu ya bahasanya. Semoga juga diberikan. Nah,
Ada yang tergerak begitu, ini Pak salah satunya. Salah satunya karena hanya manusia, gua apa Pak? Habis nanti. Tapi kalau ditata dengan baik di kotak lewat misalnya, nyiapin 10.000 misalnya kan, sampingnya 20, wah enak aku ganti ya, hati-hati Pak. Ganti karena apa itu? Kalau gantinya karena terima kasih ya Allah, tonggoku itu kan nggak sekaya saya, dia 20.000 itu, masa aku 10, aku malu ya Allah padamu ya Allah. Karena dia kan berarti kan, ganti dia 50.000 misalnya. Nah kalau dia nggak pikir begitu, saya nomor dia 20 atau 10, 100 gitu, itu oke lagi. Iya bubar Pak, cepat ini nggak ada apa-apanya kan? Nah ini sih karena kan berpikir kepada akhirat. Baik, jadi mohon ini salah satunya bahwa bersikap benar, taubat diperbaiki terus, segera nggak menunda kebaikan dan ittiba kepada Rasulullah, ingatan kepada akhirat kuat dan dipersiapkan dengan baik untuk ke sana. Terakhir dipersingkat karena waktunya agar terhindar dari su'ul khotimah. Yang pertama adalah hindari sikap munafik dan riya. Sikap enggak balance, sikap enggak lurus antara pikiran dan perbuatan, antara hati dan perbuatan. Luruskan itu. Sehingga salah satunya berarti tidak riya, beramal tidak karena manusia. Satu, supaya terhindar dari su'ul khotimah. Riya ya, pas riya mati dia. Bawa sih segudang itu, bawa satu truk bantuan tapi dia riya, dia gagal. Wes. Kemudian yang kedua adalah bahwa jangan tertipu oleh dunia. Dia hanya di sini maunya, tertipu sehingga dunia membuat dia jadi jauh dari keburukan. Mestinya makin banyak rezeki, makin mudah taat kepada Allah. Sehingga jangan tertipu sebentar waktunya hanya untuk ngurusin. Tapi jangan salah Pak, ada orang-orang yang cinta dunia tapi nggak salah. Dulu ada seorang ulama mengajar tentang cinta dunia. Menurut Amal, Pak Kiai nggak suka cinta dunia. Ini syaitan itu. Siapa tadi mengatakan saya mencintai dunia? Kenapa? Saya mencintai dunia karena dengan dunia inilah saya bisa menjadikan bahan mendapatkan akhirat. Dia ngasih tahu maksudnya cintanya dalam rangka cinta kepada akhirat, bukan habis akhirat ditukar dengan dunia, tapi dia melakukan banyak kebaikan di dunia ini. Mungkin kaya raya sekali, banyak sekali hartanya, tapi dia ingin dengan itu mendapatkan anugerah di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kemudian tidak merasa aman dari azab Allah. Tidak merasa aman, wis tenang, wis sodako, wis begini, wis ngaji terus, insya Allah wis pokoknya rano azab Allah. Orang wedi, Pak. Ini berbahaya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis Rasul mengatakan, dalam hadis ini disebutkan seperti ini, aku tidak akan menggabungkan dua rasa takut dan dua rasa aman. Maksudnya apa? Kalau orang sudah takut di bumi dengan azab Allah, nanti tak beri rasa aman, dia akan takut dia. Kalau orang sudah merasa aman di bumi dari azab, dari neraka, nanti dia enggak aman di sana. Jadi tidak digabungkan dua aman dan dua rasa takut. Demikian Rasulullah menyampaikan sabda dari hadis qudsi tersebut. Baik, tidak merasa aman dari jangan merasa aman dari azab Allah dan tidak lalai. Hari dunia bisa melalaikan, tidak lalai, semua diukur dengan baik. Dan ghaflah disebut ini kan, mudah-mudahan dalam sholat kita nggak lalai, dalam hidup ini kita nggak lalai, karena banyak hal bisa melalaikan diri kita. Dan terakhir adalah jangan segera bertaubat kalau kamu punya salah. Jangan tunda, segera. Sehingga Ibnu Qayyim Al-Jauziyah sampai mengatakan menunda taubat itu dosa tersendiri, sehingga membutuhkan tobat tersendiri. Artinya kalau sekarang orang salah, kok tobatnya bulan depan, dia perlu tobat dua kali, Pak. Tobat karena kesalahannya dan tobat karena menunda tobat. Saking beliau memberikan nasihat pada umat ini agar segera. Baik, demikian barangkali yang kita sampaikan. Kesimpulan intinya adalah kalau orang mukmin bisa semua sisi hidupnya menghasilkan kebaikan yang Allah ridhoi apapun kondisi dia, maka
dia akan dimudahkan wafat pada kondisi baik, bahkan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia rindu untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi tidak dengan cara yang salah. Semua dilakukan dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah mudahkan kita untuk diberikan husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Semoga Allah mudahkan kita menapaki hidup ini semuanya baik, sehingga di ujung kita masing-masing aja kita berbeda, sehingga saling tolong menolong kita untuk mendapatkan kebaikan dan bisa wafat pada kondisi yang baik. Sekali lagi materi ini berat Pak, ini beban berat bagi saya. Pertama memang pelbaran ini juga oke. Terus kedua temanya adalah menyongsong wafat dengan kondisi terus memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, demikian barangkali yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sudah menjelang setengah 10. Jadi memang kita mulainya juga jam sudah. Baik, kita kembalikan ke Ustaz Mustadi, barangkali ada yang bisa. Terima kasih Ustaz. Saya ada pesan dari Salam. Ini adalah ketua DKM yang Bapak Munir. Mohon maaf Pak, saya terdengarkan juga dari para akhroin. Banyak. Baik, mungkin ada yang bertanyakan, kami silakan Pak Buya. Ini makin dalam kajian ini dan kita juga masih ada waktu, kami persilakan. Monggo Pak. Baik Pak, monggo Pak, silakan yang bertanya. Pak Karlan mau tanya, ya monggo, silakan Pak Karlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf sebelumnya Pak Ustaz dan para jamaah. Tadi disinggung oleh Pak Ustaz masalah orang itu seolah-olah seperti bangunan. Seolah seperti Bangunannya kokoh. bangunan yang kokoh. Nggih. Saya ambil dari surat Sof ayat 4 yang bunyinya yang firman Allah mengatakan Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilillah sofat ka'annahum bunyanun marsusun. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalannya dengan barisan yang teratur, seakan-akan seperti bangunan yang tersusun kokoh. Ya, pertanyaan saya, tolong diuraikan Pak. Kita ini orang ibadah rahmat, apakah sudah ada kaitan-kaitan ini? Maksudnya, ya kalau misalkan ada yang sakit harus kita tolong, misalkan ada yang kekurangan ini perlu biaya-biaya untuk keluarganya yang sakit atau yang sedang kuliah atau yang sedang sekolah, kita tolong, kita bantu. Apakah sudah begitu atau belum ini Pak? Baik, terima kasih pertanyaannya. Ini pertanyaan, tapi kita ambil baiknya adalah usulan yang baik dan nasihat yang baik mudah-mudahan. Tapi sebelum menjawab pertanyaannya, tadi ayatnya kita ulang. Innallaha yuhibbul ladzina. Jadi pakai naik. Kalau alladzi itu yang buat satu orang, alladzina itu yang banyak orang. Jadi Allah itu mencintai orang-orang yang yuqatiluna fi sabilihi shaffa, berbaris rapi ka'annahum bunyanun marsus. Ini ayat memang bicara tentang pertempuran awalnya ya. Jadi makanya kalau Pak Utara ngerti banget gimana mau perang, baris-baris saja nggak bisa rapi. Pasti harus baris dulu kan, rapi. Karena baris yang rapi tanda mudah dikomando, tanda mudah ditambah lagi kalbunian. Jadi bagikan satu bangunan yang saling mengokohkan. Artinya ini dalam sebuah perjuangan pada tingkat qital fi sabilillah. Dan ini memang ayat awalnya bicara tentang masalah dalam bertempur itu umat harus strateginya kuat, saling tolong, saling bahu-membahu dan rapi barisannya, tidak kocar kacir. Nah, kita ambil pelajarannya adalah bahwa umat ini dikatakan oleh Allah innamal mu'minuna ikhwah.
sesungguhnya tak lain orang beriman itu bersaudara. Mohon maaf Pak, ayat ini berat maksudnya Pak. Jadi bukan hanya sesungguhnya, tapi bahasa lain gini, yang beriman itu ya hanya bersaudara. Kalau nggak bersaudara ya nggak, kalaupun bilang nggak beriman kurang tepat, nggak sempurna keimanannya, nggak sempurna keimanannya. Salah satu prasyarat kelengkapan iman sempurna itu adalah tadi pertanyaan ini, bagaimana kita bisa memposisikan saudara. Aku ini blandar, dulurku kayak payon, nek payonnya bolong, blandar lama-lama bisa rusak juga Pak ya. Maka bantulah itu payon supaya tidak bolong. Artinya bisa, kenapa bisa begitu Pak? Ini imannya baik katanya Pak, tapi dia biarkan tetangganya lapar Pak. Rasul mengatakan la yu'min, nggak sempurna imannya seseorang yang dia tidur nyenyak karena kenyang, yang satu nggak bisa tidur karena kelaparan. Coba dalam ibadah sosial nanti kalau kemudian kita runut dengan baik, Quran kuat sekali Pak, kuat sekali bahwa dan seringkali pahalanya di luar biasa besar, dan kesalahan sosial itu juga dampaknya luar biasa Pak, dampaknya luar biasa sampai dikatakan orang-orang yang sedang beriktikaf di masjid Rasulullah ini pahalanya berapa? Gede pol Pak, luar biasa kan? Berapa ribu kali kan sholat itu? Tapi Rasul pernah mengatakan, kalian keluar menemani temannya atau menemani saudaranya demi memenuhi kebutuhan saudaranya lebih besar daripada iktikaf di masjidku ini. Itu Rasulullah. Jadi maka kalau kita lihat nanti di masa-masa awal Rasulullah luar biasa. Di masa pemerintahan Umar bin Khattab itu Pak, itu yang didata itu nggak cuma berapa jumlah anak Pak, yang ditata ini penduduk itu satu keluarga isinya berapa, usianya berapa, kemudian lebih dulu mana yang berhijrah, ikut perang mana saja, itu nanti untuk mengukur bantuan langsung kalau ini BRT namanya ya. Itu sejak dulu Pak ada sensus di masa Umar bin Khattab. Kenapa? Dari mana lahirnya? Lahir karena mereka saling menyayangi satu dengan yang lainnya. Saking dahsyatnya itu Pak. Hari itu kan dipersaudarakan sampai sahabat ditawari bojoku luwih song siji, pilih sing ndi. Sampai begitu Pak. Kelebihan tapi itu kan. Dia sahabat juga ngerti. Aku pilih sing iki yo. Ora iso ora koyo ngono to. Enggak, tunjukkan saya di mana pasar. Ali bin jadi miliarder di masanya kan. Benar Pak. Apakah kita sudah seperti itu? Pertanyaannya adalah ada kalimat baik dalam negeri ini Pak. Tak kenal maka tak sayang. Jika orang benar imannya, dia akan sayang Pak. Gimana mau sayang Pak? Orang kenal kok. Nah, kenal itu bagaimana? Umar bin Khattab pernah mengatakan pada seorang, emang kau kenal dia? Iya, saya kenal. Apa kata beliau Pak? Kamu pernah safar bareng sama dia? Enggak. Karena safar itu bareng itu orang yang tahu karakternya seperti apa, kelemahannya di mana, kelebihannya seperti apa. Ini merdeka bawa konangan Pak ketika safar Pak. Naik gunung Pak, sumpah punya langsung semuanya ini. Dia yang enggak mau keluarin itu. Makanya punya temannya aja. Jadi dia tantar. Itu konangan Pak nanti Pak. Kalau itu ketahuan itu safar itu terus. Pernah gak kamu menginap di rumahnya, tidur sama dia? Enggak, kamu belum kenal dia. Coba artinya apa Pak? Berarti untuk tadi ditanyakan itu berat. Untuk saling bisa begitu itu harus kenal dulu. Untuk harus sayang. Untuk sayang mesti kenal piye carane. Silaturahim salah satunya itu ya. Jadi kita bisa saling kenal. Ya kadang kita sulit Pak. Karena terlalai dengan urusan pokoknya ya urus berdino kerja terus latih tonggoni seperti apa. Nah mudah-mudahan dengan pertanyaan tadi itu Allah mudahkan kita semua jadi minimal kita ngerti wajah Pak. Ini Bapak kok agak suntuk kenapa ya Pak, ada masalah apa? Tapi jangan di tengah keramaian tanya sampai lagi sedih. Iya, artinya kadang-kadang kalau orang peka itu Pak salaman aja, ini orang anaknya beda ini anaknya kayak beriang ini. Ya wis mak, rasa dia ngomong wis, ayo mamero, anu wis.
ajak ngejus lah, maksudnya bilang jus. Dia nggak sebanyak omong, ini orang lagi butuh ini nih, matanya merah ini, lagi kewongen tuh nih, ajaklah dia untuk. Jadi perlu kenal, kenal itu penting sehingga, mohon maaf Pak, salah satu program yang umat ini nggak punya, tapi sebagian kelompok orang itu punya letak akhi Pak, mempersaudarakan seseorang dengan seseorang. Nah, Ustaz, ini kan kita kan nggak selalu ketemu nih setiap minggu ini. Oke. Ini diantara segini banyak ini kan ada orang-orang yang cukup kaya, ada orang yang cerdas, pintar-pintar. Nah, seperti kita ini orang yang akar rumput. Nah, itu jadi pengikatnya. Misalkan bangunan seperti ini ya, bangunan dari kokoh, pembesian, besi yang 22 untuk kolom, untuk roof, untuk ini. Kalau untuk ringnya, ya orang-orang yang menengah lah, itu besi 10 atau besi 8. Nah, kelas rumput, akar rumput, itu untuk pengikatnya. Jadi kita orang beriman ini semua menyatu gitu. Nah, misalkan ada yang ini perlu ditolong karena ini putranya mungkin pengen kuliah atau apa. Nah, kita rame-rame gitu, seikhlasnya untuk bantu. Di sini juga harus terus terang. Oh, saya punya anak mau kuliah tapi kurang ini, tapi cerdas dengan itu pun dibantu biaya-biaya itu sebetulnya. Baik, ini usulan baik. Kalau bisa melakukan sangat baik. Caranya bagaimana? Bisa didiskusikan. Misalnya ada beberapa orang yang memang ya suka putar-putar. Kalau putar-putar semua mungkin nggak bisa kan? Mungkin bisa begitu. Entah siapa memulai, terus kemudian bisa menyampaikan, oh sepertinya sudah kita ini butuh dibantu. Sangat mungkin sekali. Tapi itu kan sayang. Sayang itu nggak akan muncul kalau nggak kenal. Itu masalahnya Pak. Nah, makanya minimal lah kalau belum bisa bantu finansial, bantu doa. Tapi kalau bisa finansial, kenapa doa saja? Itu menarik sekali Pak. Itu menarik luar biasa dan harusnya memang demikian agar meningkat kualitas keimanan kita, pengetahuan naik, kemudian juga makanya program ziarah itu penting. Bukan ziarah ke makam, bukan. Ziarah maksudnya berkunjung Pak. Kunjung ke mungkin DKM ini kadang-kadang kalaupun belum ke rumah ya kunjung ke masjidnya, tidak hanya ke ngaji gini pas kondisi nggak ngaji, ngobrol di mana, ada program apa di masjid. Oh ini kalau bisa turun ke keluarga bagus banget. Kita masih punya banyak masalah kita banyak. Salah satunya misalnya ada masjid dananya besar banget Pak. Oh saya cerita, wah masjidku saldonya 3 miliar. Dan masjid tonggone gue WBC rasa iso Pak. Ini kemana nggak malu Pak? Kenapa sih keluarin dikit bantu masjid tetangga itu? Angel kan? Maka semua mulai dari sini Pak. Tadi ide itu bagus untuk bisa bergerak masing-masing mengkondisikan hatinya. Baru bisa. Dan kalau pengen langsung semua bisa begitu, kadang kita ingin cepat semuanya bisa, belum bisa karena hati-hati itu belum dikondisikan. Maka minta kepada Allah agar hati kita terkondisikan, mudah membantu, mudah bersilaturahim sehingga kita jadi tahu ini kurang ini. Dan bagus tadi kita kadang-kadang nggak ngomong ya, tapi kan ngomong ke semua orang kadang juga salah kan. Perlu tepat ngomong ke siapa dan ini juga penting. Tapi bagus banget itu kalimat itu ya. Semoga kita bisa saling kalbunian atau seperti tubuh yang saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Karena memang itu adalah kita butuh ke surga dibantu oleh saudara kita yang mungkin dia sedang butuh. Justru karena butuhnya dia membantu, kita bisa bantu, kita memudahkan kita bisa ke surga dengan baik. Ini menarik sekali. Ini bukan pertanyaan saya posisikan, tapi ini adalah kita seperti apa sudah bisa begitu kan jenengan ditanya sama dia semua ini. Kan pertanyaan bukan ke saya kan, apa kita sudah begitu gitu kan? Nah ini kita. Kalau sudah begitu kan, mungkin ada 1-2 yang bisa begitu. Nah 2 ini naik jadi 3. Yang bisa begitu pasti dia dekat, sehingga dia tahu bahwa seperti apa. Mohon maaf, orang yang dekat itu lihat suaranya berubah aja, itu bisa ngerasain sesuatu.
Orang kira duit Pak, lagi nahan ngelek, sampai kenyang suaranya berbeda. Itu cara melihat makanan berbeda. Cuma kita nggak ngeh saja. Jika nggak ngeh maka Rasulullah coba. Rasul sampai tahu suara bagiannya Bilal, piye caranya Pak? Kalau anak-anak kita kan, Abi pulang motornya begitu suaranya. Gitu itu suara motornya ketahuan itu kan. Istri itu kresek, ibu cukup mendekat. Rasul Pak. Tapi Rasul bisa bedain. Tapi saya coba Pak. Ini suaranya Pak Karman, ini suara Ustaz. Kalau begitu luar biasa kan. Rasul bisa begitu contohnya Pak. Bisa ngerti bener itu. Dan dia ketika sholat kan sebelum imam ada ke depan Pak. Nanti dia tahu, loh si Inu kemana? Sekarang imamnya nggak ke depan. Sobo ora delok apa-apa. Ora ngerti wis rapi potro wis mangkat ae pokoknya. Mesti kan dibalik dia. Oh sudah baru dia mulai. Ini salah satu inspirasinya banyak banget Pak. Cuma prakteknya angin. Semoga Allah mudahkan kita. Dan kita salah satunya adalah kita dikenal supaya bisa lakukan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada yang menjatuhkan, pelan-pelan menjatuhkan ini. Begitu kan. Semoga ini jadi doa kita bersama sehingga dimudahkan umat bisa bersatu dengan baik. Negara ini banyak sekali masalah yang semoga Allah bisa selesaikan dengan baik. Baik demikian barangkali kita kembalikan. Terima kasih Ustaz telah menyampaikan cukup banyak. Memang ini saya juga sangat tertarik ketua pengurus tematik pengurus semangat itu bisa kapan-kapan kumpul membicarakan di antara bisa membantu teman-teman kita dan sebagainya. Itu semua gagasan yang bagus perlu kita tanggapi dengan bagus. Terima kasih sekali lagi. Saya mohon maaf atas kelemahan dan kekurangan saya. Dan sekali lagi insya Allah minggu depan di Al-Ma'ruf kita kajiannya. Dan dari alhamdulillah dari situ Datuk Salam juga hadir, dari Masjid Al-Akhir juga hadir, semuanya telah ada semuanya. Dan mengingatkan muka-muka kita diberikan kesehatan yang nanti dan kegagalan seperti itu nanti pelan-pelan akan dibahas dengan para pengurus musola yang kira-kira memiliki dana seperti itu. Insya Allah ada, insya Allah bukan mengharapkan Pak ya, karena tiap orang punya pikiran hati yang berbeda-beda. Tapi doakanlah muka-muka pertemuan ini ada manfaatnya, tidak hanya sekedar kumpul kemudian mengaji, tapi juga bisa membantu. Bahasa Jawanya tidak hanya sembur tapi juga umur. Salah saya ini dari saya mohon maaf karena waktu sudah cukup. Mohon cukup dengan itu. Terima kasih. Dari terus beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, kami mohon kepadamu diberi husnul khatimah dan semua saran dekatkan kami kepada husnul khatimah. Lindungi kami dari segala hal yang mengandung kepada su'ul khatimah. Lindungi kami dari su'ul khatimah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatika. Ya Allah, bantu kami bisa berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, memperbagus ibadahku kepadamu ya Allah. Allahumma ja'alna al-mutahabbina fika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikan kami bisa bersaudara karenamu, saling menyayangi karenamu ya Allah, karena syarat kemuliaan dan kemaslahatan iman kami. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yustajabu. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak berguna, hati yang tidak khusyuk, jiwa yang tidak pernah merasa puas, dan dari doa yang tidak terkabulkan. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa ummahatina ya rabbal alamin. Allahumma arhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah